Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jumpa lagi dengan saya, Jerniar Lintan Sitorus dengan NPM A1M020025 kelas 4A dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan ini, saya kembali lagi akan membuat video pembelajaran dan menjelaskan materi seputar manajemen pendidikan, yaitu dengan topik budaya organisasi sekolah efektif pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Pada materi budaya organisasi sekolah efektif akan ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Yang kedua, karakteristik budaya organisasi. Yang ketiga, tipe budaya organisasi. Yang keempat, unsur budaya organisasi. Yang kelima, fungsi budaya organisasi. Dan yang keenam yaitu ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Baiklah, di sini kita langsung saja membahas topik yang pertama, yaitu mengenai konsep budaya organisasi sekolah efektif. Di sini ada pengertian budaya organisasi. Menurut Fatah tahun 2012 halaman 264, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bawah sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sedangkan pengertian budaya organisasi sekolah efektif yaitu budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah, yaitu dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya topik yang kedua yaitu mengenai karakteristik budaya organisasi. Di sini, menurut Susanto tahun 2012 halaman 245, adapun karakteristik budaya organisasi yaitu yang pertama inisiatif individu, yang kedua toleransi terhadap resiko, yang ketiga pengarahan, yang keempat integrasi, yang kelima dukungan manajemen, yang keenam pengawasan, yang ketujuh identitas, yang kedelapan sistem penghargaan, yang kesembilan toleransi terhadap konflik, dan yang terakhir yaitu pola komunikasi. Di sini tiap karakteristik berlangsung pada suatu kontinum dari yang rendah menuju ke yang tinggi. Dengan menilai organisasi berdasarkan 7 karakteristik yang telah dijelaskan di atas, maka diperoleh gambaran menjemuk dari budaya organisasi. Gambaran tersebut menjadi acuan dasar untuk pemahaman bersama yang dimiliki anggota mengenai organisasi, yaitu terutama dalam menemukan solusi alternatif bagi setiap masalah yang dihadapi dan cara para anggota berperilaku sesuai dengan harapan organisasi. Penjelasan ini yaitu menurut Rahmawati tahun 2004 halaman 73. Selanjutnya yaitu topik yang ketiga mengenai tipe budaya organisasi. Di sini menurut Mondino dan Premeu tahun 1993, tipe budaya organisasi dibagi menjadi 2 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, open and participate system. Sistem ini ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Tipe budaya organisasi yang kedua yaitu closed and autocratic culture. Sistem ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang autokrasi dan kuat. Selanjutnya yaitu topik pembahasan yang keempat tentang unsur budaya organisasi. Di sini terdapat bagian mengenai unsur-unsur budaya organisasi, di mana terdiri dari adaptasi, citra dan brand yang khas, acuan perilaku, pewarisan berbagai nilai, pedoman mengatasi masalah, pemimpin, seperangkat nilai dan keyakinan dianut, serta asumsi dasar. Selanjutnya topik yang kelima yaitu mengenai fungsi budaya organisasi. Menurut Fatah tahun 2012 halaman 247,
Budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan identitas organisasi anggotanya, memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sistem sosial, dan membentuk perilaku, yaitu dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sementara menurut Hikmat tahun 2009 halaman 228, fungsi budaya organisasi yaitu yang pertama pembeda dari organisasi yang lain, yang kedua identitas anggota seluruh organisasi, yang ketiga komitmen anggota di atas kepentingan bersama, yang keempat perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan, dan yang terakhir yaitu mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota tersebut. Selanjutnya yaitu di sini kita masuk ke pembahasan topik terakhir, yaitu mengenai ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah yang efektif itu ditandai oleh hal-hal. Yang pertama yaitu adanya kerjasama. Contohnya, ketika sebuah sekolah mengalami permasalahan, maka setiap pihak yang ada di sekolah tersebut bersama-sama memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut agar masalah tidak menjadi berlarut-larut dan semakin membesar sehingga akan merusak sekolah tersebut. Yang kedua yaitu adanya rasa saling percaya diri. Dengan adanya rasa saling percaya diri ini, maka orang di dalam organisasi akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Yang terakhir yaitu adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Setiap sekolah harus memiliki sikap terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Apabila sekolah tidak mampu untuk membuka diri terhadap dunia atau pengaruh dari luar, maka sekolah tersebut akan kekurangan energi. Di sini terdapat gambar 2.4 mengenai budaya organisasi sekolah efektif, di mana setiap sekolah itu memiliki visi, misi, tujuan yang jelas, dan adanya kerjasama, rasa saling percaya diri, adanya keterbukaan, kemampuan sumber daya action. Di sini meliputi input, proses, output, dan outcome dengan menghasilkan sesuatu hasil yang tepat sasaran. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan dan video pembelajaran yang saya buat. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.